Selamat malam, kita berjumpa kembali dengan acara pertanyaan-pertanyaan sekitar politik dan calon-calon figur-figur presiden pemilihan 2024. Kalau ada. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi, mungkin akan mempertegas apa yang sudah kita pertanyakan sebelumnya dari Pak Mul, dari Pak Edward kepada Pak Kaban, sehingga apa yang kita ingin dapatkan informasi yang sangat esensial mungkin ya mengenai kehidupan berpolitik di Indonesia saat ini arahnya kemana. Tidak berhenti kepada figurnya, tapi mungkin bisa kita bahas sedikit mengenai perundang-undangannya, tentang tata cara pencalonan, terus peran-peran partai terhadap calon-calon anggota DPR, DPRD yang berkualitas, integritas, yang benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diimpikan oleh masyarakat Indonesia, yang mungkin selama ini banyak dibohongi dalam arti bahasa awam. Kebohongan itu terlihat setelah pada saat kita melakukan kampanye, begitu banyak rakyat itu antusias, apalagi ditambah dengan adanya pemberian sembako, ada pemberian kaos. Nah ini cara ini masih harus berlaku apa enggak? Tapi kita belum membahas ke arah situ. Itu baru wacana untuk selanjutnya mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Nah, menyangkut mengenai formulir E tadi, kita sudah cukup mengetahui apa jawaban dari Bang Kaban. Yang saya tangkap di situ, Bang Kaban sangat positif mendukung acara itu dari segi promosi negara ini dan alih teknologi yang kedepannya itu kita akan menggunakan tenaga yang ramah lingkungan. Namun Pak Kaban masih mempertanyakan apakah dari teknologi ini masih tersisa limbah yang kita akan tanggulangi ke depan seperti apa limbah baterainya itu. Energi listrik ini kita tampung di dalam satu baterai yang katanya Indonesia akan menjadi pemain pemeran utama dalam penyediaan baterai dengan tambang yang ada di Sulawesi Tengah atau di Kepulauan Sulawesi itu bukan nikel ya, bahannya semacam itu, boksit, yang akan menjadi unsur utama dari pembuatan baterai, dan itu akan dijadikan modal Indonesia untuk membuat kendaraan listrik yang dimiliki Indonesia. Nah, namun kita tidak akan membahas ke arah situ, hanya sekedar selintas saja kita bicarakan. Nah, ini yang kita akan bahas sebelum masuk ke arah partainya Pak Kaban. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai baru-baru ini itu ada yang cukup menarik perhatian masyarakat itu mengenai tiket masuk ke Candi Borobudur. Nah, kebanyakan masyarakat tidak tahu apa gunanya kenaikan itu, apa itu memang diperlukan atau itu memang rasional untuk menaikkan harga sebesar 750.000 per orang, apa perlu dinaikkan lagi atau perlu diturunkan. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak Kaban melihat ada pernyataan-pernyataan ini? Kelihatannya
yang berperan ini bukannya Menteri Pariwisata atau menteri-menteri yang terkait yang membicarakan ini. Kenapa justru saya mempertanyakan Pak Luhut Panjaitan ini super ini ya, super off apa bukan namanya, super sub. Jadi dia bisa bermain di mana aja. Yang harusnya ada menteri lain untuk membahas ini dan menyatakan harganya seperti ini untuk ke Borobudur. Apakah itu sudah dibahas terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri yang terkait? Itu pertanyaan selanjutnya. Yang utama sekarang, dasarnya apa? Kok tiba-tiba tiket Borobudur itu masuk bisa setinggi itu? Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat awam saat ini. Karena itu menjadi satu kebanggaan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Atau menjadi warisan dunia buat umat manusia di dunia. Tolong jelasin pandangan Pak Ka'ban. Ya mungkin ini jauh dari urusan politik ya. Tapi minimal kita mendapatkan satu jawaban yang dapat diterima akal sehat lah bagi masyarakat banyak. Demikian. Alhamdulillah, terima kasih. Ini pertanyaannya tidak saya duga. Saya tidak menduga pertanyaan ini berkaitan dengan masalah politik. Naiknya ongkos masuk ke Candi Borobudur. Ya. Jadi begini. Masalah Candi Borobudur ini harus kita pahami, dia sebagai heritage, ya. Dia adalah sebuah warisan cagar budaya lah, ya, yang dia dilindungi, ya. Dia salah satu keajaiban dunia, ya, salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Yeah. Jadi sebagai kawasan heritage itu memang kita harus objektif, ya, kita harus objektif bahwa Candi Borobudur itu harus terpelihara, harus terjaga, ya. Dimanapun di seluruh dunia ini yang namanya bangunan-bangunan yang sifatnya heritage itu ada wilayah-wilayah yang boleh dikunjungi, ada wilayah-wilayah yang dia tidak boleh dimasuki oleh jumlah manusia yang cukup besar, karena ada pertimbangan yang sifatnya bagaimana pengamanan menjaga kelestarian dari kawasan itu sendiri. Nah, termasuk Candi Borobudur. Ya. Nah, kita harus lihat begini, semakin banyak manusia berjubel datang ke Candi Borobudur, itu saya yakin itu akan banyak tekanan, ya, akan banyak dampak. Nah, karena kemampuan daya pikul beban seluruh kawasan Candi Borobudur itu dengan kunjungan manusia itu harusnya dijaga terus keseimbangannya. Terkontrol gitu. Harus terkontrol, ya. Nah, itu penting. Nah, kemudian ya batu-batuan, ya saya sendiri sampai sekarang tidak pernah tahu dari mana batu-batu Candi Borobudur itu. Nah, apakah dengan kunjungan manusia yang begitu banyak per hari, apalagi di hari-hari libur, jumlah orang yang datang begitu besar, sehingga tekanan terhadap seluruh batu-batuan yang ada di Candi Borobudur, saya pikir itu bisa bermasalah. Ya, bisa bermasalah. Nah, untuk menjamin kelestarian, baik pemeliharaannya maupun sekaligus bagaimana kawasan candi itu sendiri tetap terpelihara dan terjaga, dan sekaligus juga harus mempertimbangkan bagaimana implikasi ekonomi terhadap masyarakat sekitar yang ada di Candi Borobudur, yang dampak ekonominya itu
harus betul-betul signifikan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Iya. Nah, sekarang kita lihat dari aspek kutipan, ya, pungutan, terhadap Candi Borobudur. Nah, saya tidak tahu apa pertimbangan, apa pertimbangan dari pemerintah, ya, pertimbangan pemerintah untuk menaikkan kutipan pungutan Candi Borobudur itu dengan angka $100 untuk orang asing dan 750.000 untuk penduduk lokal. Yeah. Nah, ini tentu harus kita pertimbangkan. Nah, jadi pertanyaannya itu sebenarnya yang dibolehkan untuk masuk melihat Candi Borobudur itu ini adalah untuk lapisan masyarakat mana? Karena dengan kutipan masuk 750.000 itu sudah tentu yang masuk itu adalah pada tingkat orang yang memiliki uang lebih. Ya, satu keluarga misalnya, kalau dia satu keluarga 5 orang, 5 kali 750.000 itu kan sudah hampir 4 juta. Iya. Yeah. Ya kan? Nah, jadi orang-orang yang berpendapatan pada segmen mana yang akan ditarget oleh pemerintah. Dan kemudian dengan harapan per hari kunjungan berapa ribu orang dengan angka 750.000 rupiah itu, dan itu kira-kira sharingnya kepada siapa saja pendapatannya. Jadi ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan menurut saya pertanyaan biasa, ya, untuk bagaimana menjelaskan kenaikan. Kalau dilihat dari perkembangan, setelah pandemik ini, ya, kan keadaan ekonomi masyarakat itu masih berat, masih berat. Tingkat pendapatan masyarakat itu masih relatif berat, sehingga dengan angka yang seperti itu, kita pantas menduga bahwa berarti yang boleh masuk ke kawasan Borobudur itu orang-orang yang berpendapatan lebih dari 8 juta satu bulan. Kira-kira begitu. Iya. Ya, karena tadi begitu dia berangkat satu keluarga 5 orang mau naik ke atas, ya 5 kali 750.000 sudah hampir 4 juta. Ya kan? Jadi orang-orang yang berpendapatan lebih lah yang bisa masuk ke situ. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang berpendapatan rendah? Apakah ada kebijakan-kebijakan? Kita itu serahkan pada pemerintah. Nah, tapi saya hanya ingin menggarisbawahi hampir seluruh kawasan heritage atau hampir seluruh kawasan-kawasan yang dianggap memiliki nilai kelangkaan itu memang jumlah kunjungan itu memang harus dikurangi. Harus berkurang jumlah orang yang datang itu supaya tekanan tidak terlalu kuat. Jadi ini memang kalau saya nggak tahu, saya katakan tadi. Tapi apa dikatakan Pak Luhut itu seperti yang Pak Kapten bilang. Nah, ya untuk menjaga ini perawatan. Ya, cuman apakah ketika menetapkan angka 750.000 itu sudah ada risetnya? Nah, itu poinnya di situ. Apakah ada risetnya? Jadi dan sudah dibicarakan belum? Kalau dalam bahasa ilmunya namanya apa itu? Willingness to pay. Jadi ada istilah willingness to pay itu harus diadakan riset, ya, harus dipertanyakan kepada masyarakat, ya, berapa nilai kemampuan dia membayar yang cukup ideal. Jadi bukan hanya sekedar 750.000 begitu, tapi harus ada pertimbangan gitu. Jadi inilah yang mungkin masyarakat, ya, terkaget, ya, dari 50.000. Dari 50.000, walaupun saya nggak tahu berapa selama ini, 50.000 menjadi 750.000, karena kalau dibandingkan Menara Eiffel, nah, ya,
Ya, Orang mau naik ke Menara Eiffel juga bayar, ya, ya kan? Nah ini bagaimana komparasinya ya? Iya. Mungkin ke Menara, kalau beberapa tahun yang lalu ke Menara Eiffel itu masih di bawah 300-400 ribu, ya, dia naiknya gitu. Nah, apakah minat kunjungan orang ke Borobudur, ya, itu sudah sama grade-nya untuk mengunjungi Menara Eiffel, iya. kunjungan internasionalnya gitu, ya. Jadi apakah jadi kalau orang berkunjung ke Menara Eiffel itu kan puluhan juta orang, Iya. ya kan? Nah sekarang orang mau berkunjung ke Candi Borobudur per tahun tuh berapa juta orang? Iya. Nah kemudian mungkin untuk biaya perawatan Candi Borobudur dan pengembangan kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berapa yang diperlukan setiap tahun. Jadi saya melihat bahwa ya pemerintah mestinya lebih jago ya menjelaskan itu, meyakinkan kepada masyarakat ya tentang proses kira-kira peningkatan. disuruh bayar 50 juta gimana Pak? Mana? Saya 50 begini, juta Apanya 50 juta? bayar naik ke mana, ke Borobudur. Ya. Jadi itu tadi saya bilang, pertimbangannya adalah mau berapa ribu orang Iya. ditargetkan untuk naik ke Candi Borobudur. Nah sekarang, Dibatasi kan? nah kalau 50 juta ya 50 juta orang mau masuk ke Borobudur, ya pertanyaannya berapa orang yang mau Nggak datang? bisa naik. Nah, Iya. jadi apakah Itu pertanyaan ekstrimnya itu kan? iya? Jadi Belum tentu ekstrim juga. 2.000 orang kali 50 juta misalnya kan dalam 1 tahun. Nah itu siapa masyarakat yang mau? Mungkin ya kelas-kelas elit, ya kelas-kelas elit yang mau masuk ke sana. Jadi artinya Candi Borobudur itu ya menjadi candi yang hanya bisa dinikmati, dikunjungi oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Nah, apa begitu? Nah, kan gitu. Jadi ini itu tentu masing-masing punya. Tapi saya melihat bahwa banyak istana-istana yang ribuan tahun yang lalu di Eropa itu mereka juga buka, ya, bayar, ya kan? Nah, berkaitan bisa dikunjungi. Gitu. Kalau kita compare, Pak Kaban ya, dengan Candi Borobudur dengan tembok Cina, itu kalau tadi kita kaitkan dengan di Quran itu kan Nabi Zulkarnain Nabi apa yang bangun itu, kemungkinan besar ya, yang pertama kali itu tiap hari itu jutaan juga yang injek itu. Nggak usah begini. Tapi harganya kita apa harganya setinggi itu juga kita nggak tahu. Jadi kembali kepada teori willingness to pay, ya, itu yang sering dipakai untuk mengukur, untuk menetapkan berapa ongkos yang ideal yang masyarakat itu merasa sesuai. Cocok, pantas, wajar. Nah, itu yang sebenarnya perlu diambil. Jadi wajarkah mencari harga yang wajar? Kalau orang seperti Pak Kaban yang pencinta seni atau budaya, dia pasti mau bayar 50 juta. Tapi enggak, belum tentu juga. Karena kita mau umroh cukup dengan 36 juta, ya kan? Kita mau umroh 36 juta. Ke Candi Borobudur kan nggak ada nilai ibadahnya. Oh, nggak ada. Kalau saya punya pendapat lain kan, itu dasar pemikirannya apa sebetulnya? Kenapa sampai terjadi demikian? Naikkan 50 menjadi 150 dan sebagainya. 750. Kan maksudnya adalah untuk menjaga kelestarian. Iya. Nah, tapi apakah itu salah satunya cara? Kan ada cara lain untuk melindungi heritage itu. Kalau hanya dari segi uang, saya nggak setuju. Itu nggak adil, bukan? Kenapa gini? Masyarakat kita ini umumnya masih kalangan bawah banyaknya. Nah, itu salah satu cara dengan menaikkan tarif. Cara lain kan ada. Dari sisi waktu dong. Jangan buka lah cari tiap hari. Kalau memang mau batasi orang. Ya toh, itu kan lebih adil caranya. Kenapa harus tiap hari? Nah, itu salah satu yang kedua. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bukan semua kebun binatang itu Pak. Bangsa Indonesia ini punya hak
ya toh, Ya. untuk menikmati, mengetahui candi tersebut. Tidak hanya kalangan tertentu. Tidak harus naik Nah, kalau dibuktikan tidak hanya dengan uang saja, ya jelas dong terjadi jadi gini. ketidakadilan. Ya saya masalah uang, saya bukan. saya bukan ingin menengahi, ya saya bukan ingin menengahi, tapi artinya gini, bahwa naiknya harga tiket masuk ke Candi Borobudur 750.000 untuk masyarakat dalam negeri dan $100 untuk Untuk luar negeri. asing, ini menimbulkan polemik, Ya. ya kan itu. Ya, boleh. Nah, ini menimbulkan sebuah perdebatan. Nah, jadi lebih bagus ya pemerintah berikanlah uraian yang tuntas, yang jelas. Ya, kan banyak tenaga-tenaga ahli yang bisa dipakai untuk mengukur berapa harga yang layak gitu. Itu loh. Nah, daripada kita bertengkar, berdebat, yang sebenarnya itu kita tidak punya otoritas gitu. Jadi lebih bagus ya kita bilang, Apakah perlu ikut campur dari UNESCO ini? Usulan kayak gini. jadi begini, saya kira UNESCO itu sudah menetapkan, ya kan, bahwa itu adalah warisan dunia. Iya, Ya. 777 ya. Iya. Keajaiban dunia. Iya, dia termasuk warisan dunia yang harus dipelihara. Tentu UNESCO punya standar, Nah, itu. punya kriteria-kriteria bagaimana menjaga Borobudur. Karena kita hari ini sebagai orang Indonesia pun itu kan belum ada suatu Penghargaan. buku yang sangat lengkap Guidance. ya untuk masalah Masalah. Candi Borobudur itu ya kan. Ya, sama. Nah, jangan sampai nanti kita pakai bahasa Jawa Barat Candi Boro gitu. Candi Bere, Bang. Candi Bere. Candi Bere. Candi Bere Dur kan gitu kan. Jadi kita perlu apa yang dilakukan oleh pemerintah kita nilai sebagai sebuah goodwill atau political will ya, bagaimana untuk melestarikan Candi Borobudur itu. Tetapi pertimbangkanlah tentang masyarakat yang juga antusias berminat itu, yang mereka secara ekonomi tidak merasa terbebani gitu. Jadi inilah pertimbangan yang harus harus diriset ya. Yang seperti ini harus diriset. Nggak bisa menetapkan begitu saja, karena memang salah satu kelemahan pemerintah hari ini adalah suka sekali membuat kebijakan yang tanpa riset, tanpa ada kajian-kajian akademik yang betul-betul ilmiah. Maksudnya Itu kelemahan. yang mau masuk Borobudur itu harus pakai kuota. Ya, jadi kuota itulah dari willingness to pay. Jadi willingness to pay itu satu-satu teori yang mengukur dari 1.000 orang yang berkunjung, katakanlah gitu. Nah, mereka berapa nilai untuk menjaga kelestarian itu yang mereka sanggup bayar, gitulah kira-kira. Nah, jadi ini ya menurut saya harusnya itu dilakukan. Ya, tidak langsung Tapi ujuk-ujuk. kita orang Indonesia boleh mengusulkan ya 50 juta Pak Kaban. Oh, boleh. Jadi Boleh saja, isi tapi kan pertimbangan juga kan harus logik. Pak Kaban, pertanyaannya, lembaga apa departemen apa yang pantas untuk menentukan itu, yang sebenarnya yang punya otoritas dalam hal ini? Ya, banyak kan. Nah, Jadi gini, yang punya otoritas utama. Kayak zaman Pak Kaban di kehutanan lah. jadi ini sebetulnya dia masuk budaya dan pendidikan, ya kan? Nah, jadi mestinya ada dirjen kebudayaan. Nah, kalau menurut saya ditanya, yang terbaik itu Indonesia itu harus punya kementerian yang khusus heritage. Setuju. Namanya Heritage Indonesia. Iya. Ya. Ya. Jadi Ada Kalau lembaga, Indo- semacam lembaga khusus, kalau ada- punya otoritas. kalau serius negara ini mengurus heritage, itu mesti ada kementerian yang khusus ya, Komodo juga kan. mengelola kawasan-kawasan heritage. Karena heritage ini memiliki nilai intangible yang sangat luar biasa dan dia bisa berdampak terhadap penerimaan negara. Dan itu
punya market tersendiri gitu kan. Nah, jadi saya pikir ini ya itu nantilah siapalah gitu ya. Tapi kalau ditanya siapa yang mengelola ya selama ini ya saya belum tahu persis apakah itu termasuk bagian dari bidang Dirjen Kebudayaan Atau pariwisata. ya, atau pariwisata. Nah, pariwisata kan dari segi kunjungan, tapi dari segi pemeliharaan kawasannya dan sebagainya itu kan itu Perawatannya ya. Jadi artinya ini ada beberapa beberapa institusi lah gitu. Jadi saya pikir menurut saya masalah ini tidak usah kita eksploitasi ya berlebih-lebihan, tapi yang jelas pemerintah ketika menetapkan itu harus punya dasar yang kuat yang juga memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat. Apalagi kita di tengah-tengah pandemik yang sekarang masih belum tuntas ya, masih dalam proses. Saya pikir itu saja dari saya.